Gimana nih kabarnya siang hari ini? Valeria berharap kamu semuanya dalam keadaan sehat dan tentu saja tetap semangat di edisi hari ini Kamis 9 Maret 2023. Waktu di Madani FM menunjukkan pukul 14 menit tepat sekali, dan kebersamaan kita masih bersama Bincang Sehat Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, di mana pada kesempatan siang hari ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang bakal berbagi informasi seputar kesehatan. Nah, tema yang kita ambil untuk siang hari ini adalah cegah dan kenali penyakit ginjal sejak dini. Oke, telah hadir bersama kita Dr. Wildan Firdaus selaku Kasih Radiologi dan Dokter Umum dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang akan curhat-curhat atau ya berbagi informasi lah ya tentang kesehatan, di mana ginjal itu seperti apa yang terjadi pada tubuh kita. Langsung saja kita sapa narasumber kita, ada Dr. Wildan. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat dokter ya? Alhamdulillah, siap. Semangat dok? Semangat. Oke, alhamdulillah luar biasa dok. Karena setiap hari Kamis itu kan Radio Madani FM bekerja sama dengan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro untuk berbagi informasi kepada masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya. Tentu saja bukan hanya masalah entertain aja, tetapi kesehatan juga wajib lah ya kita sharingkan kepada masyarakat umum. Oke dokter, seperti yang udah kita sampaikan tadi, tema kita adalah cegah dan kenali penyakit ginjal sejak dini. Untuk itu dokter, kita persilahkan dokter untuk berbagi informasi seputar ginjal. Silakan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakallahu fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di siang yang cukup cerah ini Allah SWT telah memberikan kita bagian nikmatnya yang sangat banyak, yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat tersebut dengan harapan Allah akan menambah nikmat pada kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya semoga salawat dan salam telah dilimpahkan kepada kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik hingga hari kiamat. Amin. Sebelumnya perkenalkan, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ria bahwa saya Wildan Firdaus, dokter umum di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Izinkan untuk sharing ilmu sedikit ya tentang masalah ginjal, yang mana hari ini juga bertepatan dengan Hari Ginjal Sedunia atau besok tanggal 10 Maret. Dengan peringatan ini tentunya bukan termasuk untuk bergembira dengan peringatan ini, tetapi lebih ditekankan pada sikap kita atau kehati-hatian kita dalam memelihara organ ginjal ini hendaknya selalu ditingkatkan. Tema kali ini insya Allah berkenaan dengan cegah dan kenali penyakit ginjal sejak dini. Sebelum kita belajar atau mengetahui tentang penyakit ginjal, tentunya yang harus kita ketahui adalah ginjal normal itu sendiri atau keadaan ginjal dikatakan sehat. Apa itu fungsi yang normal, itu fisiologi dan anatomi ginjal itu sendiri. Sebelumnya ginjal itu adalah salah satu organ yang sangat vital di dalam tubuh manusia. Dia bagian dari organ ekskresi. Ginjal itu diberikan oleh Allah SWT kepada kita manusia 2 buah. Ada di belakang
perut ya, di belakang dinding perut. Dua buah ini berbentuk seperti kacang merah, bin, karet kidney bin, warnanya hitam kemerah-merahan. Berat badan ginjal kurang lebih masing-masing 150 gram. Untuk panjangnya atau tingginya sekitar 10 sampai 12 cm, lebarnya sekitar 6 cm dan ketebalannya sekitar 3,5 cm. Yang kira-kira itu seukuran dengan kepala orang dewasa atau orang yang memiliki ginjal tersebut, kanan dan kiri. Yang sebelah kanan memang agak ke bawah letaknya, jadi tidak sejajar persis. Dalam ginjal ini ada susunan ya, atau terdiri dari yang dari luarnya itu disebut korteks, kemudian ada medula dan ada pelvis ginjal. Yang utama dari organ ginjal itu adalah nefron itu sendiri atau sel-sel ginjal, yang mana di dalam nefron, di dalam tiap-tiap nefron itu terdiri dari korpus dan tubulus. Di dalam korpus terdapat kapsula Bowman dan glomerulus yang bertanggung jawab dalam filtrasi atau penyaringan ginjal itu sendiri. Begitu pula nanti masuk ke dalam tubulus, yang di situ akan terjadi sekresi, reabsorpsi, dan nanti akan terjadi ekskresi. Dalam satu ginjal itu berkisar 400.000 sampai 1, juta nefron. Ini 1,2 juta unit nefron. Itu banyaknya. Betapa besarnya karunia Allah SWT yang Allah berikan pada kita melalui satu nikmat berupa ginjal ini yang sehat. Kemudian langsung saja secara fisiologi, itu ginjal yang normal. Ginjal memiliki peranan penting dalam sistem ekskresi atau pengeluaran limbah dari dalam tubuh. Selain itu, ginjal juga memiliki fungsi non-ekskresi. Dalam sistem ekskresi disebutkan ginjal itu berfungsi untuk mempertahankan osmolalitas plasma, kekentalan plasma, kandungan cairan plasma. Itu ginjal yang bertanggung jawab untuk hal ini, yaitu dengan ekskresi air, di pengaturan jumlah cairan dalam tubuh. Yang kedua, ginjal berfungsi untuk mempertahankan kadar elektrolit atau ion-ion dalam darah, baik ion natrium, kalium, klorida, dan sebagainya. Kemudian ginjal juga berfungsi untuk mempertahankan pH, yaitu keasaman atau asam basanya tubuh, dipertahankan sehingga selalu dalam kondisi normal, yaitu 7,35 sampai 7,45. Sehingga apabila pH normal, maka semua jaringan tubuh itu bisa optimal dalam bekerja. Kemudian juga ginjal itu mengekspresikan atau membuang produk akhir dari metabolisme protein, nitrogen, seperti asam urat, ureum, dan kreatinin. Selain fungsi ekskresi, jadi disebutkan juga ada fungsi non-ekskresi, karena di dalam ginjal itu juga ada beberapa hormon yang dikeluarkan dalam ginjal,
seperti hormon renin, erythropoietin, dan calcitriol. Dan juga ada pula hormon yang bekerja di ginjal tapi dihasilkan di luar ginjal, seperti hormon ADH, vasopressin atau vasopressin, kemudian aldosteron, paratiroid, dan lainnya. Renin kita ketahui dia juga bertanggung jawab dalam pengaturan tekanan darah seseorang. Begitu juga erythropoietin juga dia berfungsi untuk menstimulasi dari sumsum tulang belakang untuk menghasilkan sel-sel darah merah. Begitu juga ginjal bisa membuat metabolisme atau vitamin D menjadi aktif, yang mana itu bisa meningkatkan penyerapan kalsium di dalam usus dan juga fosfat. Dan sekarang kita menginjak pada penyakit ginjal. Seperti pada judul yang tadi disebutkan, bahwasanya cegah dan kenali penyakit ginjal sejak dini. Pada kebanyakan penyakit atau hampir semua penyakit memiliki gejala-gejala dan tanda-tanda yang ada yang bersifat umum, ada juga yang spesifik. Gejala-gejala penyakit itu akan muncul tatkala penyakit tersebut telah mencapai pada fase yang lebih berat atau fase lanjut. Jarang sekali penyakit yang masih tahapan ringan menimbulkan suatu gejala, sehingga seringkali kita tidak menyadari hal itu. Setelah gejala itu memberat dan kita periksa baik ke dokter, tugas kesehatan, atau kita cek lab, cek laboratorium, dan ternyata tahu-tahu sudah penyakit itu sudah pada tahap yang lebih berat, maka oleh karena itu perlunya kita mengerti suatu penyakit sejak dini, apa itu gejala-gejalanya dan tanda-tandanya. Penyakit ginjal itu sangat banyak, baik itu yang bersifat anatomi maupun fisiologis. Contoh saja penyakit ginjal yang secara anatomi, yaitu polikistik fibrosis, yaitu ginjal ditumbuhi kista-kista. Saya ulangi ya, polikistik ginjal itu ginjal ditumbuhi benjolan-benjolan yang sangat banyak, dan memang ini kelainan genetik, jadi kelainan yang dibawa dari lahir, bukan didapatkan karena paparan atau karena makanan, minuman, dan lain sebagainya. Maka penyakit ini juga sulit terdeteksi. Biasanya terdeteksi kalau sudah ada gangguan. Untuk contoh-contoh lain yang bersifat anatomi, yaitu batu ginjal. Batu ginjal adalah batu yang terbentuk di dalam organ ginjal, bisa karena asam urat, kalsium, fosfat, dan lain sebagainya. Batu ginjal pun juga jarang ada gejalanya dari awal. Biasanya terjadi gejala pada batu ginjal apabila sudah terjadi gangguan aliran urin atau terjadi infeksi di situ. Seringkali gangguannya berupa nyeri di daerah pinggang, karena memang letak ginjal itu ada di sekitar pinggang, yaitu dia ada di punggung
di belakang daripada rongga perut. Keluhan batu ginjal dirasakan biasanya seperti keluhan melilit atau kemeng yang datangnya hilang timbul. Jadi kadang memberat, kadang meringan, kadang-kadang tidak ada keluhan. Karena memang hal itu dipengaruhi oleh gerakan daripada ureter atau gerakan yang secara tidak disadari. Dengan itu ada otot polos. Gerakan itu adalah berusaha untuk mengeluarkan cairan atau urin ke arah distal atau ke arah ujung. Jadi urin yang terbentuk di ginjal dikeluarkan melalui ureter, itu saluran antara ginjal dan kandung kemih. Dan dari kandung kemih nanti akan lewat uretra. Setelah uretra baru dibuang. Contoh penyakit lain dari ginjal yaitu glomerulonefritis. Ini terjadi keradangan atau infeksi daripada ginjal itu sendiri. Contoh lain yaitu AKI atau singkatan dari acute kidney injury atau gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut itu tentu berbeda daripada gagal ginjal kronik. Yang namanya akut itu dia terjadi mendadak dalam waktu yang cepat. Seringkali memang bukan dari ginjal itu sendiri, tetapi karena ada faktor lain yang menyebabkan gangguan daripada fungsi ginjal. Bisa karena kekurangan cairan yang mendadak akibat muntah-muntah yang berlebihan atau diare yang sangat banyak dalam waktu yang singkat atau perdarahan. Itu sering menimbulkan gagal ginjal akut karena hipoperfusi. Karena aliran darah yang masuk ke ginjal, yang masuk ke nefron itu sedikit atau minimal, sehingga terjadi tertekan daripada sel ginjal itu sendiri dan lama-lama juga bisa akan rusak. Tapi pada gagal ginjal akut itu masih bisa kembali normal, itu bisa reversible dengan cara kita mengatasi penyebab daripada gagal ginjal akut itu sendiri. Berbeda dengan penyakit setelahnya yaitu gagal ginjal kronik. Yang namanya kronik yaitu sesuatu sudah berlangsung lama, biasanya memang beberapa tahun. Pada gagal ginjal kronik sifatnya irreversible, itu tidak bisa kembali normal lagi 100%, sehingga diperlukan terapi-terapi yang maksimal ya, atau yang tepat, sehingga fungsi ginjal itu bisa tergantikan dengan adanya terapi-terapi yang kita katakan terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal itu ada 3, yaitu hemodialisis, itu cuci darah. Ada peritoneal dialisis, itu mirip dengan cuci darah, tapi itu secara mandiri, yaitu dimasukkan semacam selang ya lewat perut, dimasukkan ke dalam rongga perut. Nah, dalam waktu tertentu nanti pasien ya, atau penderita gagal ginjal kronik itu sendiri yang akan mengeluarkan sisa-sisa cairan yang
sudah sebelumnya dimasukkan ke dalam perut tersebut untuk dikeluarkan dan untuk dibuang. Itu namanya peritoneal dialisis. Kemudian yang terakhir yaitu dengan cangkok ginjal transplantasi, yaitu ginjal orang yang sehat diambil sebagiannya, kemudian dicangkokkan, ditanamkan pada ginjal orang yang sakit, tentu dengan prosedur-prosedur tertentu. Oke, dokter, mohon maaf, saya memotong dulu. Ya, Jadi Mbak, tadi dari awal dokter sudah menyampaikan bahwa penyakit ginjal bisa dikatakan merupakan salah satu penyakit organ tubuh ya. itu yang terganggu fungsinya, gitu ya dokter. Ya. Jadi karena memang fungsi daripada ginjal itu sendiri tidak berfungsi seperti biasanya, sehingga menyebabkan gagal ginjal atau tidak berfungsinya ginjal sebagaimana mestinya. Betul seperti itu dokter? Ya. Oke, jadi tadi ciri-cirinya juga sudah disampaikan dokter ya, mungkin ciri-ciri orang yang mengidap penyakit ginjal. Ya mungkin belum disampaikan. Oh, belum ya? Oke. Saya sampaikan. Jadi untuk ciri-ciri awalnya nih dok, karena memang kita harus mengenali penyakit ginjal sedini mungkin gitu ya. Nah, sebelum kita menyampaikan ciri-cirinya, aku ingin tanya dulu nih dokter, apakah penyakit gagal ginjal ini bisa diderita oleh anak-anak? Apakah bisa dokter? Ya bisa sekali. Ya. Oh gitu, bisa ya? Berarti Ya. anak-anak pun berpotensi terkena gagal ginjal? Ya. Cuma gitu. memang relatif lebih sedikit dibandingkan orang dewasa. Ya. Oh begitu, karena dilihat dari judulnya itu kan harus mengetahui, harus mencegah dan bisa mengenali gagal ginjal itu sedini mungkin kan. Berarti ada kemungkinan anak-anak pun bisa terkena yang namanya gagal ginjal. Oke, sebagai langkah awal nih dok, mungkin insan muda madani di rumah bisa mengetahui nih sebenarnya ciri-ciri awal kita bisa mengetahui nih ini ternyata kena ginjal atau enggak, kena penyakit gagal ginjal atau enggak, itu bisa dilihat dari KU-nya nggak dok? Dari seorang pasien yang terkena gagal ginjal. Ya, bentar. Saya mungkin yang tadi yang disebutkan anak-anak bisa kena gagal ginjal. Ya, salah satunya yang akhir-akhir kemarin ya, yang cukup viral ya, namanya penyakit ginjal pada anak itu. Gagal ginjal sempat booming akut ya, progresif atipikal ya. Itu kan bisa juga terkena, meskipun secara patofisiologi belum diketahui secara jelas ya, tapi pada kenyataan itu bisa terjadi ya. Bisa juga, kalau saya dulu pernah menjumpai pasien yang rutin hemodialisa itu karena tumor ya. Karena si anak menderita tumor. Iya, jadi ginjalnya tiba-tiba mengkerut gitu, sehingga secara otomatis kalau secara anatomi sudah rusak, tentunya secara fungsi juga lebih-lebih. Oh begitu ya. Berarti mungkin karena ada penyakit sebelumnya. Iya, makanya kan kalau gagal ginjal itu sebenarnya perlu dicari penyebab ya, karena rata-rata itu pasti ada penyebabnya, mungkin dia tiba-tiba. Oh gitu ya. Dia tidak akan muncul sendiri sebagai penyakit gagal ginjal gitu ya, pasti ada datanya penyebabnya gitu. Oh gitu ya. Makanya perlu kita pelajari, ada penyebab yang prerenal, renal, dan postrenal. Nah, kalau prerenal itu di sebelum sampai ke ginjal, itu penyebabnya, itu yang paling sering itu. Biasanya apa dok yang menyebabkan seseorang itu bisa terkena gagal ginjal? Itu yang dua utama itu penyakit metabolik seperti hipertensi sama diabetes mellitus, itu tetap jadi dua penyakit utama. Ini khususnya pada dewasa ya, yang menyebabkan penyakit ginjal kronik. Sebenarnya lebih tepatnya itu kita menggunakan istilah penyakit ginjal kronik ini, bukan gagal ginjal kronik. Oh begitu ya. Jadi mungkin karena sudah terbiasa. Iya betul dokter.
Ya boleh lah, tapi sebenarnya Salah. karena pada Tidak mulanya tepat. itu ya dari istilah CKD, chronic kidney disease. Berarti Jadi penyakit ginjal ginjal kronik, kronik, ya. bukan penyakit gagal ginjal. Bukan, Bukan. bukan gagal ginjal kronik, tapi itu hanya masalah bahasa saja. Oh Ya. begitu, karena yang dipakai untuk masyarakat luas kebanyakan itu ya yang dikenalkan ya dokter ya. Itu gagal kayak gagal jantung Gagal, gitu. gagal fungsinya sebenarnya Iya. gitu ya. Jadi istilahnya itu ginjal tidak bisa melakukan fungsi yang sebagaimana Sebenarnya, mestinya, betul. sebagaimana mestinya, termasuk fungsi ekskresi maupun non ekskresi. Ya. Oke. Karena ginjal itu untuk hemostasis tubuh, dia menjaga keseimbangan tubuh. Mengenai tadi ciri-cirinya ya, betul. ya tadi kan dari awal memang saya nyampaikan, ketika mungkin hampir semua penyakit, ya, terutama penyakit kronik ya, ya, itu penyakit yang lama, ya, yang berjalan secara perlahan, jadi silent killer gitu. Ya, dia itu tahu-tahu parah baru terasa. Ya, makanya kalau penyakit ginjal kronik untuk gejala awalnya juga ya sangat tidak terasa karena dia rata-rata dimulai dari penyakit kronik ya, seperti hipertensi atau darah tinggi sama diabetes mellitus, kencing manis. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda dan gejala, contohnya ya kalau sudah stadiumnya sudah lumayan lanjut lah ya, itu dari penampakan luar ya, kelihatan mungkin dari atas ya, dari wajah, bisa juga terjadi sembab ya, atau udem kayak bengkak ya. Ya bisa di palpebra atau bopak mata, ya bisa juga di semuanya ya, tergantung beratnya tidaknya. Kemudian dari konjungtiva, jadi konjungtiva itu mata agak ditarik ke bawah ya, nanti kelihatan di konjungtiva palpebra. Jadi mata kan ada putih-putihnya, bola mata ya, di bawahnya kan, di baliknya kelopak ini nanti kelihatan pucat ya. Pucat atau istilahnya kalau dokter anemis. Anemis itu kemungkinan anemia ya, ada kemungkinan di anemia, kurang darah merah. Atau kelihatan dari kulitnya itu kelihatan pucat sekali. Kulit meskipun semuanya? Ya semua, kalau itu semua. Mata? Ya gitu. Kalau itu kita memang patokan utama sih kelopak mata, konjungtiva. Kalau kulit secara umum itu kita kan agak susah ya, apakah pasien dari sebelumnya memang kulitnya putih atau memang karena dia anemia sehingga kelihatan putih. Bisa nyamar makanya gitu ya. Iya, jangan terpancing sama orang yang putih. Ya, jadi itu memang kena ginjal gitu ya. Enggak, putih alami. Putih alami atau ya. Ya, insya Allah sehat lah. Kemudian berikutnya tandanya yang bengkak tadi, selain di wajah bisa, yang sering itu lebih sering di kaki ya. Gitu. Bisa juga karena faktor gravitasi. Selain itu karena rata-rata kalau sudah ada penyakit ginjal kronik, maka terjadi gangguan filtrasi atau penyaringan di nefron, di gemuk lurus, yang seharusnya protein itu tidak bisa disaring, jadi tetap tertinggal di dalam darah, tetapi dia loss atau lepas, jadi bocor istilahnya. Jadi protein keluar di dalam tubuh, sementara fungsi protein itu dia bisa menarik cairan ya di dalam tubuh. Otomatis bila tidak ada protein atau rendahnya protein di dalam darah, maka akan menyebabkan cairan di dalam pembuluh darah atau dalam plasma itu akan keluar pembuluh darah, jadi keluar dari pembuluh darah ke jaringan-jaringan interstisial, jadi jaringan di luar pembuluh darah, di antara jaringan-jaringan yang ada, sehingga terjadi pembengkakan. Kemudian gejala yang lain, dia mudah lelah, mudah capek. Kalau sudah stadiumnya lanjut ya. Dan lebih parah lagi, dia akan mudah sesek ya, ngongsrong.
atau bahkan mungkin istirahat pun bisa juga sesek. Bahkan terkadang harus tiduran pakai beberapa bantal atau harus posisi duduk untuk mengurangi rasa sesak itu. Ciri lain Kemudian, itu? oh ya, ada ciri lain. Kalau sudah tinggi misalkan uriumnya, seringkali terjadi gatal-gatal di kulit seluruh tubuh, rasanya gatal tanpa gitu ya? sebab yang jelas, bukan karena jamur, bukan karena alergi, ya, karena memang harusnya urium maupun kreatinin, sisa metabolisme nitrogen itu harusnya kan dibuang dalam tubuh, karena itu adalah racun. Dengan penyakit ginjal kronik itu juga terjadi gangguan ekskresi daripada urium kreatinin, sehingga tidak jadi dibuang tapi tetap numpuk di tubuh, dan itu seringkali menimbulkan rasa gatal dengan gatal yang lumayan berat. Kemudian gejala lain seringkali juga cegukan, ya. Cegukan Hikap, bukannya ya. suka marah, Dok? Cegukan itu Iya, apa? cegukan. Itu diderita oleh orang yang terkena Iya, ginjal penyakit akut? ginjal kronik. Oh, Iya, oh, itu ginjal sering kronik. banyak sekali, dan itu kadang susah untuk diobati. Oh gitu. Seringkali harus dilakukan tadi terapi pengganti ginjal, yang seringkali itu dialisis, yaitu hemodialisis. Mudah cegukan dalam beberapa kondisi atau tiba-tiba muncul cegukan atau gimana, Dok? Ya, tiba-tiba muncul cegukan, ya. Jadi seringkali kan orang awam kalau sakit cegukan mungkin kasih minum Iya. selesai, ya. Tapi Ini tidak, enggak? ya. Oh gitu. Oke. Kemudian gejala lain, ya dia mudah ngantuk tadi, ya, lelah, mudah mengantuk. Dan urinnya kalau lama-lama bisa berkurang, kencingnya, urin seni, air seninya bisa berkurang, ya. Kan ginjal ini kan ada fungsi keseimbangan untuk cairan tubuh, ya, jadi untuk mengatur osmolalitas darah, jadi kekentalan darah, jumlah cairan harusnya kan dibuang lewat urin, tapi pada dibuang oleh ginjal menjadi urin, tapi pada penyakit ginjal kronik terjadi gangguan pembuangan cairan, sehingga cairan numpuk, ya, di tubuh. Akhirnya kencingnya tadi kan sedikit. Gangguan pembuangan urin. Idealnya sih air seni atau urin itu dikeluarkan oleh tubuh manusia kalau dewasa kurang lebih 1 ml per kilogram berat badan per jam, ya. Itu bisa kurang dari itu, bisa kurang dari setengah mililiter per kilogram berat badan per jam. Makanya seringkali pasien dengan penyakit ginjal kronik itu harus dipasang kateter. Ya, biasanya menghitung produksi urin, termasuk juga untuk mempelajari adakah fungsi ginjal yang masih tersisa. Ada ciri lain, Dok? Untuk secara kasat mata ketika kita sebagai masyarakat awam mungkin bisa dilihat dari situ, ya, Dokter, ya, dari ciri-ciri yang udah Dokter sampaikan tadi. Ya, mungkin itu yang lain kering, ya, kulitnya itu dia cenderung hitam dan Gitu. kering, ya. Mungkin karena keseringan minum obat atau bagaimana? Saya kira Karena memang tidak, fungsi ya. ginjalnya aja. Iya, fungsi ginjalnya. Gitu. Karena memang Iya, fungsi juga ginjalnya. mungkin perlu itu perhatian, ya. Kadang-kadang ada pandangan orang umum, ya, jadi gara-gara minum obat terlalu banyak akhirnya gagal ginjal, ya. Iya. Itu bagaimana, Dokter? Anggapan itu tidak selamanya benar, ya, Oke. karena itu perlu dikasih catatan, ya. Kalau misalkan minum obatnya itu tidak atas indikasi, ya, tanpa resep dokter, dia beli sembarangan, dan memang obat-obat tertentu yang bisa merusak ginjal, ya bisa aja bila itu terjadi bertahun-tahun, ya. Tapi apabila anggapan itu
misalkan gini, ada pasien yang sakit diabetes atau darah tinggi atau apa dislipidemia, itu tinggi lemak ya, itu kan memang rutin minum obat. Apalagi kalau diabetes sama hipertensi itu hampir tiap hari, bahkan mungkin bisa seumur hidup ya. Maka justru obat-obat anti hipertensi yaitu darah tinggi sama obat-obat diabetes untuk menurunkan kadar gula itu justru dengan orang yang rutin minum itu maka akan menghambat atau menghindarkan, tidak bisa ya, dari proses komplikasi akibat diabetes dan hipertensi itu untuk menjadi CKD, jadi chronic kidney disease, untuk menjadi penyakit ginjal kronik. Bukan malah karena kebanyakan minum obat itu menyebabkan gagal ginjal atau penyakit ginjal kronik. Gitu, ternyata. Itu memang hasil akhir dari penyakit tadi apa? Sistem gitu kan, metabolik, jadi gagal ginjal itu atau penyakit ginjal kronik. Oke dokter, sementara kita break dulu, kita akan dengarkan adzan asar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Insan Muda Madani, jangan kemana-mana. Setelah ini Valeria bakal kembali. 2,5 Radio Madani FM di lintas siar Jalan Rumah nomor 48 Bojonegoro. Selamat menjalankan ibadah sholat asar. Bagi Anda yang menjalankannya, semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Kembali lagi bersama Dr. Wildan, di mana pada kesempatan sore hari ini kita mendapatkan banyak sekali informasi seputar ginjal dan cara pencegahannya. Nah, sebelum kita membahas lain-lainnya nih ya, kayaknya Valeria masih penasaran nih dok. Tadi ketika sudah disebutkan ciri-cirinya semacam itu, nah apakah kita bisa mengetahui bagaimana kondisi ginjal kita itu sehat dan tidak, itu bisa diketahui dari mana dokter? Sebelumnya ada tambahan mungkin ciri-ciri bisa mual muntah ya, atau mual-mual aja, kencing berbusa, sama mungkin nyeri pinggang ya. Itu bisa, sama kalau yang gejala memberat tadi bisa sampai penurunan kesadaran ya, orang bingung, sampai koma pun bisa karena penyakit ginjal kronik. Untuk tadi yang barusan ditanyakan, cara mengetahui ginjal kita itu sehat atau tidak itu dari mana? Tadi sudah saya sempat sebutkan, jadi mengenai produksi urin ya atau air seni pada orang dewasa ya, itu kan berkisar rentangannya sekitar 0,5 sampai 1,5. Rata-rata 1 ml per kilogram berat badan per jam ya. Memang agak susah, harus nggak mungkin hitung-hitung ya dok ya. Ya. Oke. Ya. Kemudian mungkin cara yang lain ya, tentu setidaknya kencing yang normal itu dia kuning tapi jernih, jadi lebih ke arah jernih, bukan kuning keruh. Bagi sampai kecoklatan sampai agak kemerahan itu bisa jadi karena dehidrasi ya, kurang cairan. Memang tubuh ginjal itu secara otomatis apabila tubuh kurang cairan, berarti dia akan bisa menghemat cairan di dalam tubuh dengan mengeluarkan urin atau kencing dengan jumlah lebih sedikit. Tapi kalau itu dibiarkan berlarut, itu repotnya bisa berbahaya. Jadi kalau dehidrasi berkepanjangan dan dalam waktu yang mendadak, itu bisa menyebabkan tadi gagal ginjal akut. Gitu. Oke, jadi memang bisa dilihat dari air seni itu tadi ya. Kemudian kalau yang lainnya agak susah ya, memang kalau tadi saya bilang dia bergejala kalau sudah memang sakitnya agak lanjut ya. Jadi mungkin lebih baik kita melakukan general check up ya, khususnya untuk ginjal yang perlu kita periksa itu cek darah, yaitu fungsi ginjal, yaitu kreatinin dan ureum. Itu perlu kita lihat. Normalnya kalau kreatinin ya rata-rata itu kurang dari 1,2, kemudian ureum kurang dari 40. Maka kalau itu sesuai normal ya alhamdulillah, insya Allah ginjal kita masih sehat ya. Karena tadi biasa memang tidak bergejala ketika stadium awal.
Kemudian bisa dicek urin nanti kencing ditaruh di botol dari urinalisa. Nanti kita lihat apakah ada protein dalam urin ya. Itu yang terutama yang berpengaruh signifikan ya. Yang mana idealnya protein harusnya tidak ada, ternyata ada, berarti ada kebocoran ya, Ya, ada gangguan di ginjal ya, filtrasi ginjal. Termasuk ada kemungkinan faktor infeksi, misalkan di situ ada peningkatan leukosit ya, darah putih dalam urin, atau ada bakteri. Karena sekali lagi penyebab dari penyakit ginjal itu harus kita lihat juga itu dari sebelum ginjal ya, prerenal, ginjalnya atau post renal. Post renal itu yang sering itu karena adanya gangguan dari gangguan anatomi ya, misalkan ada batu atau ada kista, kanker ya, semacam itu ya, yang jadi gangguan aliran kencing sehingga akhirnya kembali atau tidak lancar, itu bisa menyebabkan penyakit ginjal. Makanya gejala nyeri ya, jadi pinggang yang mungkin melilit, mendadak, hilang timbul, nah itu seringkali menyebabkan atau disebabkan oleh gangguan aliran setelah ginjal ya, jadi bisa batu. Nah itu pemeriksaannya dari kencing pun, kalau batunya ada yang pecah itu bisa kelihatan kristal ya, kristal kurang, fosfat. Mahal itu dok ya? Bisa dijual ya itu? Apanya? Kristalnya dok? Enggak. Nggak bisa ya dok ya? Penyakit. Iya itu kalau ada pecah, kalau belum pecah nggak kelihatan, di urinnya mungkin normal. Oh gitu. Makanya pemeriksaannya ditingkatkan lagi, jadi dengan pemeriksaan kalau lebih ringannya foto polos abdomen, jadi rongsen perut ya. Sebagian batu ada yang terlihat itu, kalau batu kapur itu kelihatan. Tapi ya tergantung kondisi perutnya saat itu ya. Kadang kalau bertumpuk dengan feses ya, sisa makan kadang-kadang nggak jelas. Maka nanti bisa ditingkatkan dengan USG abdomen ya, ultrasonografi abdomen. Oke, dokter. Sayang sekali nih karena memang waktunya waktunya sudah pukul 3 tepat, sehingga sebenarnya banyak sekali yang harus kita kupas ya. Mungkin lain waktu dan kesempatan bisa disambung lagi nih dok tentang ginjal ini, karena memang Valeria juga sempat penasaran nih sebenarnya apakah makanan itu bisa menjadi faktor utama gitu loh untuk menyebabkan seseorang itu terkena penyakit ginjal gitu, atau mungkin bisa diselipkan sedikit dokter jawaban dari ini? Mungkin lebih tepatnya itu ya pesan ya, jadi memang cara kita untuk menjaga ginjal ini biar tetap sehat tentu ya hampir sama dengan mungkin nasihat untuk sakit-sakit yang lain ya, atau dari penyakit yang lain. Tuh lifestyle-nya harus diperbagus ya, terutama makanan harus bergizi ya, seimbang, termasuk menjaga biar berat badan tetap ideal. Makanan yang seimbang tadi contohnya kan harus sesuai, nggak boleh karbohidrat atau ada gula tinggi, ada lemaknya atau asam uratnya tinggi, itu harus diatur ya. Termasuk garamnya juga diatur biar tidak terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, biasa kalau ginjal kan hubungannya dengan cairan terutama ya, jadi harus mencukup ya cairannya tubuhnya, kurang lebih sekitar 2 liter kalau orang dewasa dalam 1 hari. Insya Allah kalau itu keluar ya, kencingnya juga keluar lancar, itu diminum sesuai anjuran, insya Allah ginjal juga akan sehat. Kemudian yang terakhir tentu ya olahraga rutin ya, saya teratur itu untuk terhindar dari penyakit apapun ya. Makanya tadi bilang makanan ya bisa saja, tapi kemungkinan akan menimbulkan penyakit ginjal kalau dalam waktu yang lama ya, mungkin bertahun-tahun. Ya sekali lagi, jadi penyakit ginjal kronik atau bahasa awamnya sering dipakai gagal ginjal itu pada hakikatnya itu disebabkan oleh hal lain yang menyebabkan hal itu. Jadi itulah yang perlu kita tangani, kita obati ya. Yang paling utama ini di mungkin sedunia lah, yaitu hipertensi dan diabetes mellitus, hendaknya kita tangani untuk mencegah komplikasi jangka panjang berupa gagal ginjal sama penyakit ginjal kronik. Baik dokter, terima kasih atas pesan-pesannya ya. Ternyata penyakit
ginjal kronik atau penyakit penyakit gagal ginjal kronik itu tadi ya, PGK. bisa teratasi dengan baik untuk masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya, terutama untuk kita dan juga keluarga kita. Kita berharap tidak ada yang terkena itu ya dokter ya, karena memang apapun penyakitnya sebenarnya tidak ada yang ingin mempunyai penyakit di dalam tubuh, karena ya sehat itu memang mahal harganya dokter ya. Terima kasih Dokter Wildan sudah bersedia hadir bersama kita membersamai sore hari kita di talk show Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Semoga masyarakat Bojonegoro menjadi tercerahkan dan mendapatkan ilmu baru dari apa yang sudah disampaikan oleh dokter. Itu saya tambahkan Oke, silakan. sebelumnya, bila ada lebih kurangnya atau mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Semoga bermanfaat dan Amin. semoga ginjal kita sehat semuanya dan tubuh kita sehat, bisa beribadah, bisa mensyukuri nikmat zat ini seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter sekali lagi, dan Ihsan Muda Madani kebersamaan kita untuk hari ini usai sudah. Terima kasih untuk semuanya saja. Ketemu lagi esok di waktu dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.